roti bakar rasanya enak sekali. Mari kita belajar bersama SBO TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 se-Nusantara. Bagaimana kabarnya kali ini? Ya, tentunya kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kalian akan belajar dengan Ibu Iin dari SDN Ketintang 1 Surabaya. Bersama dengan dalam 30 menit ke depan, anak-anak akan belajar dengan Ibu Iin dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita akan bersama-sama berdoa lebih dahulu, supaya belajar kalian hari ini akan diberi kelancaran dan tetap dalam keadaan sehat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku, karena kali ini kalian akan belajar dengan Ibu Iin, tentunya kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Materinya ini yang membuat kalian akan lebih semangat belajar, yaitu membuat puding dan gulali. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca wacana, siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada benda dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu dengan membuat pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berdasarkan wacana dengan tepat. Nah, anak-anakku, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, kita akan bernyanyi bersama-sama, yaitu tentang perubahan wujud benda, supaya kalian lebih semangat dalam belajar pagi ini. Yuk, kita mulai bersama-sama bernyanyi. Anak-anakku, kalian akan lebih semangat lagi ya. Yuk, Bu Iin lanjutkan materi hari ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari sering kali menemukan perubahan wujud yang terjadi pada suatu benda. Kehidupan kita yaitu akan kegiatan apa saja yang akan terjadi dalam perubahan wujud benda. Ya. Yang selanjutnya yaitu bahkan kegiatan kita tak jarang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Kegiatan kita banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, yaitu mulai dari bangun pagi hingga kita menjelang tidur malam. Nah, anak-anakku, perubahan wujud benda dapat terjadi
di antara wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Jadi perubahan wujud benda itu ada dimulai dari benda padat, ada yang benda cair dan juga benda gas. Nah, kegiatan tersebut kita alami tapi kita tidak mengenali bagaimana atau mengapa perubahan wujud itu bisa terjadi. Karena kegiatan kita sehari-hari kita lakukan secara alami dan kita tidak menyadari bahwa kegiatan kita yang kita lakukan itu akan terjadi dengan adanya berhubungan dengan perubahan wujud benda. Nah, salah satu contoh kegiatan yang berhubungan dengan perubahan wujud benda yaitu membuat puding. Anak-anak tentunya pernah dibuatkan oleh mama atau ibu di rumah tentang membuat puding. Tetapi kalian tidak menyadari bahwa kegiatan membuat puding itu juga berhubungan dengan perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda yang kita dapatkan dalam proses membuat puding itulah yang berhubungan dengan perubahan wujud benda. Nah, ini contohnya ya anak-anakku, puding-puding yang pernah dibuatkan oleh mama kalian atau ibu kalian di rumah. Nah, enak sekali ya gambarnya dan menarik sekali. Tentunya kalian juga pernah makan puding di rumah. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian memperhatikan perubahan wujud benda pada saat membuat puding? Pernah tidak di rumah? Atau tinggal makan saja pudingnya di rumah? Nah, kita saksikan video pembuatan puding kali ini. Nah, anak-anakku, peristiwa perubahan apa saja yang terjadi selama pembuatan puding? Kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Hai anak-anak, kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, materinya akan Ibu Iin lanjutkan lagi ya. Yang tadi peristiwa perubahan wujud apa saja yang terjadi selama pembuatan puding. Kalian tentu sudah menyaksikan tadi video pembuatan puding. Nah, anak-anakku, kalian perhatikan ini. Peristiwa perubahan wujud apa saja yang terjadi dalam pembuatan puding. Yang pertama yaitu mencair. Tadi pada saat bubuk agar-agar atau bubuk puding dicampur dalam air dan dimasak, itu adalah peristiwa mencair. Yang kedua yaitu menguap. Pada saat memasak cairan agar-agar atau puding dan mendidih, kemudian airnya berkurang, itulah perubahan wujud menguap. Yang ketiga yaitu membeku. Pada saat proses setelah adonan puding dan menjadi padat, itu
pembuatan pudingnya yaitu perubahan wujud membeku. Nah, anak-anakku, perubahan wujud pada proses pembuatan puding itu yaitu perubahan wujud pada pembuatan agar-agar atau puding adalah peristiwa mencair dan menguap. Dan yang terakhir yaitu setelah proses pendinginan atau setelah keluar dari lemari es yaitu membeku. Nah, tepung agar-agar yang dicampur dengan air dan dipanaskan setelah didinginkan akan berubah wujud dari bentuk cair menjadi bentuk padat. Nah, sekarang Bu In akan tanya kepada kalian, apakah kalian tahu jajanan tempo dulu yang sekarang kita temui? Kita lihat gambarnya. Nah, apa ini ya? Kalian pernah melihat gambar seperti ini? Nah, apa nama jajanan di samping? Siapa yang tahu? Ya, pinter. Ada yang menjawab gulali, Bu. Ya, kita lihat apa yang akan terjadi pada jajanan yang kita temui pada waktu tempo dulu ya, anak-anak. Nah, kita pelajari tentang gulali hari ini, yaitu gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Tentunya kalian pernah melihat penjual gulali pada event-event atau acara-acara ya. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, kalian cermati perubahan wujud yang terjadi nantinya. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama yaitu 500 gram gula pasir. Yang kedua bahannya yaitu 250 ml air matang. Yang ketiga yaitu pewarna makanan. Kalau di rumah tidak ada pewarna makanan, tidak apa-apa, tidak pakai pewarna makanan juga tidak apa-apa. Yang keempat yaitu tusuk sate. Nah, di sini ada cara membuatnya. Yang pertama, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang. Kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Jadi kalau tidak ada pewarna makanan di rumah tidak apa-apa, boleh pakai gula pasir saja sudah cukup. Yang kedua, aduk campuran tersebut hingga merata. Kemudian panaskan di atas api sedang. Yang cara ketiga yaitu aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang atau menyusut. Setelah itu angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jadi kalian aduk terus sampai airnya berkurang dan mengental. Kemudian yang keempat, jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Caranya dengan melilitkan pada tusuk sate dan bentuklah menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Jadi sesuai selera kalian ya. Nah, Ibu Iin punya video pembuatan gulali. Kalian perhatikan ya atau kalian cermati ya.
anak-anakku, itu tadi kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang pembuatan gulali. Nah, Bu In punya macam-macam bentuk gulali setelah membeku ya. Kalian amati, bentuknya sangat menarik sekali. Kalian bisa mencoba di rumah. Tentunya jangan lupa minta tolong bantuan dengan orang tua karena proses pembuatan gulali sangat panas sekali. Kamu perhatikan gambar-gambar yang ada di layar ini. Itu yang pertama kalian lihat gambarnya, yang kedua dan yang ketiga. Nah, anak-anakku, tentunya kalian akan lebih menarik lagi kalau belajar pembuatan gulali di rumah dipraktekkan langsung. Sudah ada caranya tadi di buku kalian masing-masing ya anak-anakku. Hai anak-anak kelas 3, kembali lagi dengan Ibu Iin dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, Ibu Iin akan lanjutkan materi ini ya. Nah, tadi sudah melihat video pembelajaran pembuatan gulali dan macam-macam bentuk-bentuk gulali setelah membeku. Kita lanjutkan. Nah, Bu Iin punya pertanyaan. Apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Siapa yang bisa? Tadi kan sudah menyimak video pembelajaran tentang pembuatan gulali tadi. Ayo, apa yang terjadi pada gula ketika dipanaskan? Nah, gula akan berubah warna menjadi gelap dan berubah wujud dari padat menjadi cair. Tadi proses pembuatan gulali, gula dicampur dengan air, kemudian setelah berubah warna yaitu menjadi gelap dan menjadi benda cair. Yang kedua yaitu apa yang terjadi pada gula saat dibentuk. Kalian tadi sudah menyimak videonya kan? Apa yang terjadi ya anak-anakku? Iya, betul. Yang terjadi pada saat gula dibentuk yaitu lama-kelamaan gula akan membeku karena menjadi permen gulali tadi. Jadi gula menjadi membeku. Anak-anakku, yang pertanyaan selanjutnya yaitu apakah gula dapat berubah kembali seperti semula, yaitu bentuknya berwarna putih dan seperti pasir. Apakah tetap berubah, tetap bentuknya awal yang seperti semula, seperti gula pasir? Nah, ternyata tidak bisa, karena perubahan yang tidak bisa kembali ke wujud semula yaitu kita sebut perubahan wujud yang tidak dapat kembali atau disebut perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu yaitu perubahan wujud benda yang tidak bisa kembali lagi pada wujud awalnya atau wujud yang semula. Nah, di sini Ibu Iin punya contoh perubahan kimia lainnya. Tadi apa perubahan kimia ya? Siapa yang bisa tadi? Iya, perubahan wujud benda yang tidak bisa kembali ke bentuk asalnya. Ini adalah contoh perubahan kimia lainnya, yaitu kertas yang dibakar. Kamu amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada kertas yang dibakar. Kemudian kamu perhatikan nanti perubahan kimianya apa, anak-anak? Nah, jika kertas yang sudah dibakar, kertas tersebut ternyata tidak bisa kembali lagi menjadi kertas lagi. Apa wujudnya setelah kertas kita bakar, anak-anak? Iya, menjadi abu, warnanya hitam lembut. Nah, itu tadi contohnya perubahan kimia. Kita lanjutkan ya, yaitu kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu perubahan wujud benda sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya pada perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Kesimpulan yang kedua yaitu perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan puding dan gulali adalah mencair, menguap, dan membeku. Kalian tadi sudah menyimak pembuatan puding dan gulali ya? Ada perubahan wujud benda pada saat gula atau pudingnya dicampur dengan air dan dimasak yaitu mencair. Kemudian air yang dipanaskan atau berkurang jumlahnya yaitu menguap. Kemudian pada saat puding dalam keadaan dingin atau gulali yang sudah dibentuk tadi yaitu membeku. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu perubahan wujud benda
yang tidak dapat kembali lagi dalam wujud semula kita sebut tadi perubahan kimia. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu perubahan kimia juga dapat terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa tadi? Ya, betul, kertas yang dibakar membuat puding dan membuat gulali. Nah, kesimpulan kita hari ini ada beberapa poin ya anak-anakku. Kemudian ada tugas kalian. Yang pertama yaitu kalian bisa buka pada buku paket kalian masing-masing, yaitu pada halaman 188 dan 187. Nah, soalnya yaitu atau tugas kalian yaitu buatlah pertanyaan dari proses pembuatan gulali. Jadi kalian membuat pertanyaan dulu tentang proses pembuatan gulali tadi yang sudah ditampilkan Bu Iin pada saat pembuatan video pembelajaran tadi ya anak-anakku. Kemudian setelah membuat pertanyaan, kemudian tuliskan jawaban di kotak yang disediakan. Jadi tugas kalian membuat pertanyaan dan kemudian membuat jawabannya yang sesuai dengan proses pembuatan gulali. Nah, yang kedua yaitu tugas kalian. Tadi kamu sudah mencermati cara membuat gulali. Tentunya pada pembuatan proses video pembuatan gulali tadi anak-anakku ya. Sekarang kalian tuliskan perubahan wujud yang terjadi selama pembuatan gulali. Kemudian tuliskan contohnya. Jadi yang pertama yaitu peristiwanya apa saja, perubahan wujud yang terjadi apa saja. Ada 3 tadi ya. Kalau kalian sudah mencermati video pembuatan gulali tadi, tentunya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Bu Iin. Jangan lupa tugasnya kalian kirimkan pada guru kelas masing-masing.